Minggu. Ketemu lagi adik-adik bersama Kakak Ella dan Kak Pinda di ibadah tanggal 24 Mei 2020. Untuk memulai ibadah MPT hari ini, sebelum itu kita akan menyanyi Mars Persekutuan Teruna. Kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 246, Aku Mau Bersyukur. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau sudah memberikan kami nafas kehidupan sampai pada hari ini. Kami sehat, kami bisa berkumpul bersama keluarga kami masih bisa menyapa teman-teman kami walaupun via online Tuhan. Terima kasih untuk kasih karunia-Mu. Sebentar lagi kami akan mulai PT. Kiranya Mu berkati ibadah online kami ini mulai awal, pertengahan hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirman-Lah karena kami siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin. Kita akan membaca firman balasan yang diambil dari Mazmur 138 ayat yang pertama dan juga ketiga. Kita membaca bergantian ya. Ayat 1 sampai 3 kan Kak? Ayat 1 sampai 3. Nyanyi syukur atas pertolongan Tuhan. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah Bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku.
Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwa. Sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menyanyi dari Kitab Bakti 22, Besar dan Ajaib. Besar dan ajaib segala karya-Mu, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala jalan-Mu, Raja segala bangsa. Siapa tak takut Tuhan, tak mengagungkan nama-Mu, sebab banyak Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Shalom adik-adik teruna yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini bersama-sama kembali kita akan beribadah kepada Tuhan dalam ibadah Pelkat PT. Dan sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Namun sebelumnya juga persiapkan bacaan dari kitab Nabi Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayat 12. Kalau sudah dapat, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa Surgawi yang kami puji sembah di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Juru Selamat kami bersyukur dan berterima kasih kalau pada jam saat ini Tuhan, bersama dengan rekan-rekan, anak-anak kami, teruna-teruna kami akan beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya kami juga akan mendengarkan sabda Tuhan yang akan diberitakan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan memberkati pemberitaan firman Tuhan, urapi hamba-Mu yang memberitakan dan berkati anak-anak teruna yang mendengarkannya. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah sedia. Amin. Adik-adik teruna, mari kita berdiri untuk kita bersama-sama membaca firman Tuhan dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayat 12. Demikian firman Tuhan. Firman Tuhan yang datang kepada Yoel bin Petuel dengan perikop, tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Pernahkah terjadi seperti ini dalam zamanmu atau dalam zaman nenek moyangmu? Ceritakanlah tentang itu kepada anak-anakmu, dan biarlah anak-anakmu menceritakannya kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka kepada angkatan yang kemudian. Apa yang ditinggalkan belalang pengerip telah dimakan belalang pindahan. Apa yang ditinggalkan belalang pindahan telah dimakan belalang pelompat, dan apa yang ditinggalkan belalang pelompat telah dimakan belalang pelahap. Bangunlah hai pemabuk dan menangislah. Merataplah hai semua peminum anggur karena anggur baru, sebab sudah dirampas dari mulutmu anggur itu. Sebab maju menyerang negeriku suatu bangsa yang kuat dan tidak terbilang banyaknya. Giginya bagaikan gigi singa dan taringnya bagaikan taring singa betina. Telah dibuatnya pohon anggurku menjadi musnah dan pohon araku menjadi buntung. Dikelupasnya kulitnya sama sekali dan dilemparkannya, sehingga carang-carangnya menjadi putih. Merataplah seperti anak dara yang berlilitkan kain kabung, karena mempelai kekasih masa mudanya. Korban sajian dan korban curahan sudah lenyap dari rumah Tuhan, dan berkabunglah para imam, yakni pelayan-pelayan Tuhan.
Ladang sudah musnah, tanah berkabung, sebab gandum sudah musnah, buah anggur sudah kering, minyak sudah menipis. Para petani menjadi malu, tukang-tukang kebun anggur meratap. Karena gandum dan karena jelai, sebab sudah musnah panen ladang. Ayat 12. Pohon anggur sudah kering dan pohon ara sudah merana. Pohon delima, juga pohon korma dan pohon apel. Segala pohon di padang sudah mengering, sungguh kegirangan melayu dari antara anak-anak manusia. Demikian firman Tuhan. Haleluya. 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 Rekan-rekan teruna yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sesuai bacaan kita pada minggu pagi ini dari kitab Yoel pasal 1 ayat 1 hingga ayat 12 dengan judul renungan sikap orang percaya menghadapi pergumulan. Sikap orang percaya menghadapi pergumulan. Nah, adik-adik teruna yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Nabi Yoel adalah salah satu dari 12 nabi yang berkarya di bangsa Yehuda. Dan sebagai nabi, Yoel dipakai oleh Tuhan untuk memperingatkan umat, khususnya bangsa Yehuda. Nabi Yoel berkarya di kisaran abad yang kelima. Kita bisa lihat pada pasal 3 ayat 1 sampai ayat 2. Di situ bisa menggambarkan tentang karya pelayanan Nabi Yoel, yaitu setelah umat dalam pembuangan. Nah, rekan-rekan teruna yang dikasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, konteks bacaan kita pada pagi hari ini yang dilatar belakangi dengan sebuah peristiwa, yaitu adanya peristiwa serangan atau tulah atau hama belalang yang sangat meresahkan bangsa Yehuda. Rekan-rekan teruna yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, selain dengan adanya wabah belalang ini, diikuti dengan bencana-bencana yang lain seperti kekeringan dan lain-lain sebagainya. Menurut Nabi Yoel, peristiwa ini bukan sebagai sebuah fenomena alam biasa, tetapi peristiwa ini adalah sebuah tanda, sebagai tanda murka Allah. Dan di sini Nabi Yoel berperan untuk mengingatkan dan untuk mendorong umat agar melakukan pertobatan. Rekan-rekan teruna yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, wabah atau hama belalang ini ada beberapa kali kita baca dalam firman Tuhan. Dulu pernah dibuat Tuhan untuk mengingatkan Fir'aun, raja Mesir, yang mencoba untuk menganiaya umat Tuhan, bangsa Israel, mencoba menahan mereka untuk keluar dari bangsa Mesir untuk memuji Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan tulah yang ke-8, yaitu tulah belalang. Nah, saat ini dalam pembacaan kita, wabah itu justru dialami oleh umat Tuhan sendiri. Ketika umat Tuhan hidup di dalam pemberontakan, ketika umat Tuhan tidak hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan, Tuhan memberikan tulah ini. Kenapa demikian? Ini boleh kita percaya bahwa Tuhan itu adil. Tidak ada kompromi bagi dosa. Tidak ada sama sekali kompromi bagi dosa. Nah, adik-adik terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, wabah belalang yang ada dalam kitab Yoel ini berlangsung dengan luar biasa. Boleh dikatakan ada 4 kali serangan, dari yang terkecil sampai yang terbesar, dari belalang pengerit, belalang pindahan, belalang pelompat, sampai kepada belalang pelahap. Dan apa yang ditinggalkan oleh belalang pengerit dihabiskan oleh belalang pindahan, apa yang ditinggalkan oleh belalang pindahan dihabiskan oleh belalang pelompat, dan selanjutnya belalang pelahap melumatkan semua apa yang ada di bangsa itu. Nah, rekan-rekan teruna yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, memang sungguh dahsyat hukuman Tuhan bagi bangsa ini.
Ketika bangsa ini tidak mau bertobat, maka hal ini terjadi dan dialami. Bahkan ada peristiwa yang jauh lebih besar lagi, jauh lebih mensengsarakan umat kalau umat tidak mau mengikuti kehendak Tuhan. Jika umat tidak mau bertobat, maka hukuman yang lebih besar lagi akan dialami oleh bangsa Yehuda. Nah, adik-adik yang kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kitab Ulangan 28, Ulangan pasal 28 ayat 15 sampai ayat 42. Di situ dikatakan oleh Musa bahwa ketika umat tidak mengikuti kehendak Tuhan, maka pada ayat 42 dikatakan, segala pohon-pohonmu dan hasil bumimu akan diduduki oleh kawanan belalang. Nah, itulah kutukan yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi Musa kepada umat yang tidak mengikuti kehendak Tuhan. Yoel menyerukan agar umat ini kembali kepada hubungan yang baik yang dahulu sudah pernah dilakukan. Tetapi ketika zaman raja-raja banyak sekali yang hidupnya tidak menyenangkan hati Tuhan, tidak melakukan apa yang baik bagi Tuhan, apa yang berkenan bagi Tuhan, sehingga hukuman itu terjadi dalam kehidupan bangsa ini. Lalu pendalaman teks yang bisa kita lihat bahwa di sini Tuhan bisa memakai apa saja, benda apa saja, kondisi apa saja untuk menyatakan kehendaknya, untuk menyatakan kuasanya, untuk menyatakan hukum, dan untuk juga menyatakan berkat. Dan ini juga sebagai peringatan bagi umat ketika umat tidak mengikuti kehendak Tuhan. Ketika umat tidak melakukan kehendak Tuhan, maka menjelang hari Tuhan, semua ini akan ditimpakan kepada manusia. Dan kita tahu bahwa hari Tuhan, menjelang hari Tuhan, ada yang lebih dahsyat lagi yang akan terjadi. Mungkin kita melihat kisah-kisah bencana seperti gempa, tanah longsor, gunung meletus, dan juga bencana tsunami. Itu sudah luar biasa. Tetapi ketika hari Tuhan nanti, itu jauh lebih mengerikan ketika umat tidak hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Amos pasal 5 ayat 18 sampai 20 itu berbicara tentang hari Tuhan. Celakalah kita yang tidak ikut. Celakalah kita yang tidak melakukan kehendak Tuhan, dan seperti apa yang terjadi. Kemudian, bukankah hari Tuhan itu adalah kegelapan dan kelam kabut? Itu Amos 5 mengingatkan kepada kita. Lalu peringatan apa yang kepada siapa firman ini ditujukan? Di ayat-ayat pertama kita bisa melihat bahwa peringatan ini ditujukan kepada para tua-tua atau kepada para pemimpin, kepada para pelayan Tuhan. Tapi tidak sampai di situ saja. Peringatan ini juga diberikan kepada penduduk negeri. Artinya semua bangsa Yehuda ini, tua, muda, besar, kecil, berpendidikan atau tidak, kaya atau miskin, semua harus mengingat peringatan daripada Tuhan. Firman Tuhan katakan, pasanglah telinga dan dengarlah. Pada ayat 2, dengarlah ini hai para tua-tua, pasanglah telinga hai seluruh penduduk negeri. Ini mau mengingatkan kepada umat bahwa memang kita sering mendengar firman Tuhan. Telinga kita sudah terpasang dan sering kita mendengarkan firman Tuhan. Tetapi persoalannya, apakah firman yang kita dengar itu kita lakukan dalam kehidupan kita? Nah, kembali kepada peristiwa belalang ini, hal ini belum pernah terjadi sedahsyat ini bagi umat Tuhan. Sehingga firman Tuhan katakan kepada dalam ayat 3, ceritakanlah peristiwa ini kepada anakmu, kepada anak-anak dari anakmu, dan selanjutnya. Artinya peringatan ini harus senantiasa kita berikan kepada generasi-generasi kita selanjutnya, agar mereka tidak hidup mendukakan hati Tuhan. Siklus daripada belalang itu dari kecil, sedang, besar, sampai kepada yang dewasa sekali. Dia ketika datang menjadi hama,
itu akan memberikan dampak yang luar biasa bagi pertanian. Ketika hama belalang itu datang, maka pertanian terjadi ancaman. Bukan 1, 10 atau 100 belalang yang datang dalam kisah ini, tetapi bisa ratusan dan ribuan belalang yang ada, yang melanda bangsa Yehuda. Dan menurut analisa, dalam 6 minggu belalang ini bisa bertelur 40 kali. Satu kali bertelur tidak tahu berapa jumlahnya, sehingga kalau dikalikan 40 akan sangat banyak. Itu untuk satu belalang. Bagaimana kalau ribuan dan jutaan belalang? Dan belalang ini dapat terbang 48 jam non-stop. Itu artinya bahwa belalang ini bisa menjangkau untuk daerah yang sangat luas, sehingga dampak yang dihasilkan dari tulah belalang ini sangat luar biasa. Apa saja? Pertanian menjadi rusak, tanaman, tumbuhan, buah-buahan, dan semua yang dibanggakan oleh bangsa ini menjadi tidak berdaya. Tiada anggur, tiada pesta pora, tiada kesenangan. Pada ayat ke-5, kebanggaan sirna, pemabuk, ada orang egois itu pun menangis. Ketika tiada gandum, tiada pohon ara, ladang hancur, tiada hasil panen, bahkan ternak pun menjerit. Apa yang dialami oleh bangsa ini? Bangsa ini tidak bisa lagi memberikan sebuah korban-korban persembahan. Kita tahu bahwa pada zaman dulu, persembahan yang dilakukan oleh umat kepada Tuhan adalah dalam bentuk korban-korban. Korban sajian, korban bakaran, korban curahan, dan korban-korban lainnya. Beda mungkin dengan sekarang. Kalau sekarang kita memberikan persembahan dalam bentuk kolekte, dalam bentuk uang, dalam bentuk dana. Kalau dahulu dalam bentuk korban-korban sembelihan dan korban-korban yang lain. Dalam Keluaran pasal 29, Keluaran 29 ayat 38 sampai 42, di situ berbicara banyak tentang korban pagi dan korban petang, yang semuanya juga mengisahkan tentang dibutuhkannya gandum dan lain sebagainya. Lalu ketika tidak ada makanan, tidak ada korban, maka ibadah ini boleh dikatakan menjadi terputus. Menjadi terputus. Yang ada hanyalah kesedihan dan ratapan seperti pada ayat 8. Ketika umat sudah tidak bisa datang kepada Tuhan karena tidak ada persembahan, apa yang terjadi? Saat ini saja kita tidak bisa beribadah secara langsung di rumah Tuhan. Kita beribadah di rumah kita masing-masing. Itu juga kita mungkin sudah ada yang mengeluh, waduh, kita tidak bisa ketemu lagi. Tapi bayangkan dengan umat pada bangsa Yehuda, ketika mereka tidak bisa beribadah lagi secara langsung, ibadah di stop. Apa yang terjadi? Nah, adik-adik taruna yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang ditegur oleh Tuhan? Di sini Tuhan menegur kemunafikan bangsa Yehuda. Mereka memang beribadah tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Mereka memang membawa korban persembahan tapi tidak dengan ketulusan. Mungkin mereka membawa korban yang ada bukan korban yang terbaik, ternak yang terbaik. Padahal Tuhan menginginkan adalah hewan ternak yang terbaik. Ketika mereka tidak melakukan itu semua dalam peribadahan, maka pulang ibadah mereka akan berbuat dosa lagi. Dengan demikian Allah menstop atau menghentikan semua ibadah palsu tersebut. Nah, luar biasa adik-adik teruna yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Inilah pergumulan, inilah derita bangsa yang dialami. Lalu bagaimana sikap kita, sikap adik-adik teruna dalam menghadapi ketika situasi ini jika terjadi dalam kehidupan kita? Kita saat ini sedang mengalami wabah virus corona. Apakah sikap kita menjadi acuh tidak acuh, acuh tak acuh? Gak mau tahu, itu kan urusannya presiden, urusan para menteri, itu urusan daripada orang-orang tua kita. Saya nggak mau tahu, yang penting saya happy. Apakah demikian? Ataukah adik-adik taruna kemudian mau turut berdoa, turut introspeksi diri, turut mengambil bagian dalam upaya-upaya untuk memutus mata rantai penyebaran virus-virus yang ada, dan juga turut berdoa dan bertobat? Apakah demikian?
Nah, adik-adik teruna yang kekasih, tujuan untuk pembelajaran atau firman Tuhan pada pagi hari ini, pertama, agar adik-adik atau kita semua mau hidup di dalam ketaatan dan kesetiaan. Kemudian agar adik-adik sadar bahwa Tuhan dapat memakai berbagai peristiwa untuk mengajar, menegur umat. Dengan teguran, dengan nasihat orang tua, itu bukan sekedar sikap hormat kita ketika kita mau mendengar, tetapi kita mendengar teguran, nasihat orang tua, itu adalah sikap yang juga membawa manfaat. Karena kita tahu teguran dan nasihat itu semua diberikan untuk kebaikan kita, bukan untuk keburukan kita. Lalu yang keempat, untuk kita bersikap peduli terhadap sesama. Dan yang kelima, kita introspeksi diri dengan kita berdoa dan kita menjaga hidup kita, menjaga diri kita ketika virus corona ini sedang melanda kita jaga jarak, kita memakai masker, kita mencuci tangan, dan kita juga mendoakan setiap orang-orang yang tertimpa dengan musibah ini. Demikian kira-kira firman Tuhan yang bisa kita terima pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengenal firman Tuhan ya. Sekarang saatnya kita untuk merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyi dari Kitab Bakti 62 yang berjudul Siapa yang Berpegang. Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur ya Tuhan Allah Bapa di dalam surga, karena pada saat ini bersama dengan rekan-rekan taruna kami tetap dapat mengambil bagian dalam ibadah, dalam kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah dilawat dengan firman Tuhan. Kami diingatkan akan sikap kami ketika kami menghadapi pergumulan. Apakah kami acuh tak acuh atau apakah kami peduli dengan kami tetap senantiasa menjaga kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan, dan biarlah Engkau pakai kami agar kami juga boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Saat ini kami mau berdoa Tuhan bagi bangsa-bangsa dan juga khususnya bangsa negara kami yang sedang berjuang untuk melawan menghadapi wabah virus corona ini. Tuhan berkati segala upaya, jeripaya dari para pemimpin kami dari pusat sampai daerah, yang tertinggi sampai yang terendah. Tuhan berkati akan semua karya-karya mereka. Berkati juga upaya-upaya yang dilakukan oleh para medis dalam melakukan upaya untuk memberikan penanganan penyembuhan. Berkati juga seluruh bantuan-bantuan yang diberikan bagi mereka yang terdampak, agar semua itu dapat terbagikan dengan baik, terkontribusi dengan baik, sehingga warga-warga yang terdampak juga mendapatkan pertolongan. Bapak, terima kasih, kami doakan bagi para pemimpin kami. Tuhan berkati juga, Tuhan jaga kehidupan mereka. Lalu kami menyerahkan Tuhan bagi setiap gereja-gereja Tuhan di dalam beribadah dan pelayanan yang saat ini masih dalam suasana yang mengharuskan kami beribadah di rumah. Tuhan berkati juga beribadah kami dan pelayanan kami, para pelayan-pelayan Tuhan. Kami berdoa bagi hamba Tuhan, Bapak Pendeta Elia Hartono Papar, Ibu Pendeta Ana, bersama dengan keluarga masing-masing. Demikian juga para presbiter, penatua, diaken, keenam pelkat, komisi bidang dan panitia yang ada, TK Bukit Kasih, karyawan gereja, dan seluruh kami yang berkarya di Jemaat GPB Bukit Kasih Surabaya. Tuhan kiranya menyertai dan memberkati. Lalu kami menyerahkan bagi jemaat kami yang sedang dalam keadaan lemah, Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan angkat beban pergumulan, yang berduka Tuhan berikan penghiburan. Kami doakan juga Tuhan khususnya bagi anak-anak teruna kami yang saat ini sedang ada di rumah karena wabah virus corona ini. Biarlah kami tetap dapat mengisi dengan hal-hal positif, kami tetap dapat memberikan kontribusi yang baik bagi keluarga kami dan juga bagi pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, berkati juga bagi
para pelayan-pelayan Tuhan, pengurus PLKPT yang juga ambil bagian dalam ibadah ini, pemain musik, liturgos dan juga kolektan. Tuhan juga berkati karya pelayan mereka dan juga teknisi-teknisi yang ada. Terima kasih Tuhan, kami mendoakan bagi keluarga kami, orang tua kami dalam pekerjaan mereka. Tuhan juga berkati dalam perjalanan mereka. Tuhan jaga, lindungi, jauhkan daripada segala sakit, penyakit, mara bahaya dan hal-hal lain. Terima kasih Tuhan, kami mengampun akan dosa dan pelanggaran kami, dan dengarlah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Untuk sekarang mari kita masuk ke dalam persembahan syukur. Nyanyian persembahan syukur dari Kidung Jemaat nomor 393. Kita mendoakan persembahan kita. Tutup mata, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Bapa, baru saja kami memberikan persembahan kami, walaupun tidak banyak ya Bapa, namun biarlah itu boleh berkenan bagimu ya Bapa. Terima kasih Bapa, berkati persembahan kami agar berguna bagi pembangunan gereja kami dan segala sesuatu yang dibutuhkan gereja kami. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Gak kerasa udah di penghujung akhir ibadah. Mari kita menyanyikan lagu pengutusan dari Kidung Jemaat nomor 408. Adik-adik teruna yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian sekarang sampai selama-lamanya. Amin.